diberi kesempatan, kesehatan, terutama keimanan, yang insya Allah kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas cabang Pelabuhan Bengkulu. Salawat bering salam telah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering bersalat pada beliau kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari pengurus masjid akan menyampaikan beberapa pengumuman, diantaranya yaitu saldo kas Jumat lalu sebesar 26.562.804 rupiah. Alhamdulillah isi kotak amal Jumat lalu sebesar 1.926.500 rupiah. Adapun pengeluaran yaitu transport khotib, honor marbot dan beli air mineral kemasan berjumlah Rp545.000. Jadi saldo pada hari ini pada tanggal 12 Jumadil Akhir 1446 Hijriah sebesar Rp27.944.304. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menginfakkan atau mensedekahkan hartanya. Semoga amal bapak-bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun petugas pada hari ini sebagai imam dan khatib, alhamdulillah sudah ada tengah-tengah kita Bapak Haji Ustadz Jundullah LC Muazin Saudara Saiful. Untuk kebusukan kita dalam melaksanakan sholat, dimohon kepada bapak-bapak yang mau handphone, tolong handphonenya dinonaktifkan dulu. Dan untuk kerapian kita dalam melaksanakan sholat, saf yang depan masih kosong, mohon untuk diisi. Mungkin itu aja dari kami, lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya kan. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما أن يبدأ كل خطبته: أيها الناس اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد.
Ikhwati fillah, saudaraku seiman, seaqidah, kaum muslimin jamaah salat Jumat tamu Allah yang kesemuanya kita, insyaallah dengan izinnya selalu dirahmatinya dalam bentuk rahimnya, yakni diistiqamahkannya kita di atas agama yang lurus ini, din yang hanif ini, yakni satu-satunya din di sisi Allah nanti yang Allah terima dan ridai, yakni al-Islam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan oleh Allah SWT kesempatan membaktikan diri beribadah kepadanya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita, untuk mengabdikan diri dan beribadah kepadanya. Dan insyaAllah juga dengan rahmatnya Allah senantiasa menyelamatkan kita dari segala macam perperangan, pertikaian, permusuhan, segala macam kezaliman, segala macam fitnah, baik yang berurusan dengan urusan dunia, terlebih lagi fitnah yang berurusan dengan agama dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, saudaraku yang dimuliakan dirahmati Allah, untuk menyempurnakan ibadah Jumat kita di hari yang mulia ini, sejenak kita mendengarkan satu nasihat. Kesempatan yang baik ini, tema nasihat Jumat kita adalah 4 kelompok orang yang dirindukan surga. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, mungkin kalau kita tanya kepada semua orang, dia pasti menjawab, apakah ingin masuk surga? Tentu pasti, walaupun jalan yang ditempuhnya mungkin belum atau bukan dari jalan surga. Mungkin kalau ditanya apakah orang merindukan surga, mungkin secara setilas ucapan pasti kita akan menjawab rindu, walaupun sebenarnya belum tentu juga kita rindu kepada surga. Tapi ini ada sesuatu yang sangat hebat, yang sangat super dan istimewa. Kita merindukan surga mungkin hanya karena lisan atau ucapan, belum sejatinya. Tapi ini surga dengan secara langsung sudah rindu kepada orang-orang ini. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal jannata mustaqatun ila arba'ati nafari." Sungguhnya surga itu sangat rindu kepada 4 golongan orang. Tentu hadis-hadis yang berkenaan dengan surga rindu, Allah rindu, Rasulullah senang, cinta, itu tidak usah dikembangkan pembahasnya kepada seluruh manusia. Ini sudah termasuk secara khusus bahwa itu yang dimaksud orang-orang yang beriman pada Allah, tidak ke seluruh orang yang tidak dapat iman. Di hadis ini bukan hadis umum, hadis khas, hadis khusus. Jadi kalau Allah rindu, surga rindu, Rasulullah cinta, itu pasti untuk orang-orang yang beriman pada Allah, tidak ke seluruh manusia. Bukan ya ayuhan nas, walaupun amalannya seperti yang disebutkan dalam hadis itu. Nah, hadis ini juga adalah untuk orang yang beriman saja, kita yang dianugerahkan Allah la ilaha illallah saja. Yang tidak beriman pada Allah tidak dianugerahkan la ilaha illallah, tidak masuk di dalam hadis ini, walaupun dia melakukan ini mungkin secara zahirnya. Siapakah orang-orang yang beriman itu yang sangat dirindukan oleh surga? Yang pertama yakni talil Quran, ya, orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadi walaupun ada orang non-Islam, dia belajar ilmu qari, banyak. Mungkin orang Islam yang banyak tidak pandai membaca Al-Quran, ataupun bisa tidak mau membaca. Orang non-Islam banyak yang pandai membaca. Dan mungkin dia membaca juga walaupun bukan li ta'abbud, bukan untuk beribadah, ya. Membaca mungkin untuk kepentingan dunia. Ya, untuk memahaminya segala macam lah, ya, bukan karena bil iman, bukan niatnya karena ta'abbud. Jadi membacanya orang yang tidak beriman tidak masuk ke kategori ini. Jadi orang yang diberi Allah iman, yakni Islam, Muslim, mukmin, yang gemar membaca Al-Quran. Kenapa Allah
menyatakan atau lewat Nabi ini menyatakan surga sangat rindu pada orang yang gemar baca Al-Quran, karena tidak seluruh orang beriman ini gemar membaca Al-Quran. Jadi kalau seluruh orang Islam ini gemar membaca Al-Quran, sudah pasti tidak akan masuk dengan penjelasan ini. Dan sesuatu yang wah dan super itu pasti untuk pekerjaan-pekerjaan yang super sulit dilakukan, yang rata-rata manusia tidak menyukai kebanyakan, seperti membaca Al-Quran. Jadi tidak mudah orang menjadi tahlil Quran, belajar membaca benar sesuai dengan tajwidnya, lalu membacanya sesuai dengan tujuan dari makna Al-Quran secara istilah syar'i, yakni kalamullah al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bitilawatihi. Ini kalam Allah yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang dihitung langsung beribadah secara khusus dengan membacanya kepada Allah SWT. Di ibadah mahdah khusus yang langsung Allah juga hitung khusus itu adalah membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu tidak banyak orang yang melaziminya, mungkin orang membacanya sesekali, tapi yang melaziminya, yang menjadi bagian dari hiburannya, dia tidak memilih hiburan lain kecuali bacaan Al-Quran. Itu kan orang-orang yang istimewa, makanya wajar kalau ada peringkat-peringkat dari orang beriman ini. Ada orang yang hiburannya cuman zikrullah. Ini kan tingkat wali-wali Allah. Jadi wajar kalau dia dirindukan oleh surga. Hiburan ini cuman yang zikrullah saja. Dia kalau mencari refreshing yang berbau zikrullah saja. Stres baca Al-Quran, pusing baca Al-Quran, galau baca Al-Quran. Kan Al-Quran ini sudah dimaklumi, disepakati oleh jumhur ulama, dia adalah zikrullah yang paling terafdal setelah kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu urutan-urutan yang berikutnya sesuai dengan kapasitas zikrullah yang bersumber dari riwayat yang sahih. Di bacaan Al-Quran kalau mau berzikrullah pening atau bingung apa yang dibaca, baca saja Al-Quran, sudah zikrullah. Karena dia langsung al-muta'abbad bitilawati, hitung ibadah secara langsung dengan cara membacanya. Maka belajar membaca Al-Quran hukumnya fardu ain, fardu ain, harus bisa, semua orang beriman ini harus bisa minimal membaca kalam Allah yang bernama Al-Quran. Tapi menjadi guru pembaca Al-Quran itu adalah fardu kifayah. Yang menjadi gurunya, menjadi pengajarnya itu fardu kifayah. Kalau sudah ada guru pembaca Al-Quran, sudah ada mudarrisnya, maka gugurlah kewajiban itu atas yang lainnya keseluruhannya. Tapi kalau membaca Al-Quran individu seorang beriman adalah kewajiban, sama seperti sholat. Jadi orang Islam tidak bisa membaca Al-Quran, itu namanya buta huruf, bodoh dengan jahlum minal usul, dari dasar-dasar agama. Karena dasar dari agama kita ini Al-Quran. Jadi kalau membacanya saja orang Islam sudah tidak bisa, maka tidak akan mungkin dia mendapat fadilah-fadilah yang lainnya untuk membacanya, memahaminya atau yang lainnya. Makanya membacanya menjadi kewajiban yang harus. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bahwa orang-orang yang sudah tingkat tinggi, yaitu menjadikan hiburannya adalah Al-Quran. Jadi hiburannya di Al-Quran. Kalau dia galau dia baca Al-Quran. Itu orang beriman yang pada tingkat tinggi di wali Allah, zikrullah. Ada orang beriman yang kelasnya di bawah dikit, dia membaca Al-Quran pada poin-poin tertentu, tapi mencari hiburan-hiburan lain yang boleh, yang tidak haram di poin yang lainnya. Itu yang paling banyak didominasi orang Islam kini. Kadang pengajian baca Al-Quran, yang di masjid baca Al-Quran, tapi di lainnya dia mencari hiburan lain yang menyenangkan, yang di dalam kategori tidak haram. Kalau yang haram tidak masuk ke porsinya. Dia mencari lagu-lagu yang mengingatkan tentang takwa, refreshing yang dibolehkan syariat. Itu kelas-kelas paling banyak dari orang-orang Islam. Jadi kalau di kelas yang dirindukan surga ini memang orangnya hiburannya memang Al-Quran. Mungkin kita hampir banyak tidak akan termasuk di dalamnya karena tidak mudah. Wajar kalau surga itu rindu. Jadi memang dia hiburannya itu memang Al-Quran. Zikrullah ini Al-Quran. Dia tidak lagi mencari hiburan selain Al-Quran, selain zikrullah. Itu kelas wali-wali Allah. Jadi wajar dia kalau dirindukan surga.
Ya, memang tidak banyak dan tidak mudah. Ya, sesekali kita bisa membaca Quran, tapi di lain kali kita banyak membaca yang lainnya, lain Al-Quran. Banyak kita menjadikan yang lainnya sebagai hiburan. Beda dengan orang-orang yang di kelas yang tadi, yang menjadi hiburannya adalah Talil Quran. Jadi orang yang menjadikan hiburannya, dunianya adalah penghiburnya adalah zikrullah dalam hal ini Al-Quran, dialah orang yang dirindukan surga. Yang kedua, yakni orang yang dirindukan surga yang kedua adalah wahafizul lisan. Wahafizul lisan, orang yang memelihara lisan. Inilah makanya lidahmu adalah harimaumu. Itu pepatah umum tetapi dibenarkan oleh syariat. Ya, ketika lidah ini tidak bisa diporsikan pada porsinya, dia akan menjadi harimau pemangsa. Di harimau itu kan tidak selamanya memangsa manusia, tidak berbahaya. Ya, kalau dia diletakkan di kebun binatang, ya, dia jadi hiburan. Tapi kalau dia dilepaskan di tempat umum, saat dia lapar, dia menjadi kebinasaan bagi mangsanya. Itulah makanya lisan itu diibaratkan oleh pepatah bijak yang juga ada benarnya dalam kajian syar'i, bahwa harimau, mulutmu itu harimau. Mulutmu yang dimaksud bukan bibir dua kata, itu adalah lidahmu. Karena orang yang tidak berlidah tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Jadi mulutmu yang pengaman lidahmu itu, di lidahmu yang dimaksud, lisanmu itu adalah harimaumu. Jadi di saat kata-kata tidak pas, seperti yang sudah masyhur, yang populer, sedang tren ini, tanpa kita menyebutkan apapun dan menjustis orangnya. Nah, itulah kenapa, karena itu pada satu sisi lidah itu ada pas dia mengucapkan satu kata, misalnya kata-kata yang setengah jorok walaupun tidak dibenarkan oleh agama, mungkin pas dia di ceramah di daerah lokalisasi atau pelacuran, maaf itu, tempat-tempat memang orang biasa dengan urusan porno, mungkin itu dimaklumi, tapi tidak pas diucapkan di tempat-tempat yang selain itu. Jadi dia petaka umrah. Itulah yang sedang terjadi viral hari ini. Makanya lidah ini bukan main itunya. Makanya wajar kalau orang pandai menjaga lidah. Itulah Nabi pernah bersabda dalam hadis, man yu'minu billahi wal yawmal akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Kalau orang itu benar-benar benar imannya pada Allah dan hari akhir, maka ucapkan saja yang baik. Yang tidak baik itu tidak usah diucapkan. Aw liyasmut, diam, itu adalah emas ibadah. Cuman karena lidah ini tidak bertulang, maka dia sangat enteng berucap. Makanya bahayanya lidah itu bisa membunuh satu kaum dan bangsa. Kalau dia memfitnah, lidah yang digunakan untuk yang haram, memfitnah, mengadu domba, memaki, mencela, maka dia menjadi bisa membunuh satu kaum. Kalau pedang bisa membunuh 1-2 orang, tapi kalau lidah bisa membunuh seluruh kaum. Makanya berbahaya. Lidah itu melebihi tajamnya pisau dan pedang. Kalau kata Imam Ghazali, tidak ada yang paling tajam di dunia ini menurut tinjauan kajian hakiki sufi adalah kecuali lidah. Nah, kalau parang melukai orang bisa sembuh 2 minggu, 3 minggu, paling kalau langsung mati. Cuman lidah itu panjang warisannya, sampai bergenerasi, kalau tidak diselesaikan. Hanya perdebatan politik di panggung-panggung politik yang sedang dipersaksikan banyak kemarin itu adalah bahaya-bahaya lisan yang paling super, yang mengungkapkan aib, yang merendahkan orang, yang memaki orang. Di ajang perdebatan calon bukan untuk adu visi misi, tapi mengungkap aib, mencela, merendahkan. Itulah termasuk dari kelemahan paling buruk sistem demokrasi politik kekinian. Samping sisi positifnya yang banyak juga. Ikhwati billah yang dimuliakan dirahmati Allah SWT, maka wajar kalau Nabi mengatakan mayyadman lima baina famaihi wa ma baina fahidaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin kepadaku apa yang ada di antara dua mulutnya, yakni lisannya, selamat dari dosa-dosa lisan. Mungkin tidak bisa kita uraikan di momen khutbah Jumat ini secara keseluruhan, mungkin di momen khutbah Jumat yang lainnya kita uraikan jenis-jenis dosa lisan yang paling tertinggi sampai yang terbawah.
Ini poin-poin yang akan datang. Nah itu siapa yang bisa menjamin selamatnya? Kata Nabi kepadaku, tidak melakukan dosa-dosa lisan tadi, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya dari yang haram, maka saya menjaminnya dia pasti menjadi ahli surga. Ya. Ini cuma dua. Orang pengisi neraka itu paling banyak dari dua. Satu dari lisan. Jadi penghuni neraka itu paling banyak wanita. Kenapa? Paling banyak tidak bisa menjaga lisan. Ya. Yang kedua, paling itu laki-laki paling banyak tidak bisa memelihara kemaluan. Ya, maka ahli neraka nanti isinya dua paling banyak. Satu karena lisan, dua karena kemaluan. Ya, adalah mayoritas dari penyebab orang masuk ke neraka dari golongan orang-orang yang masih diberi iman. Kalau orang yang tidak diberi iman itu pembahasannya bab sendiri. Ya, tidak masuk pembahasan bab-bab ini. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah SWT, itu maka jagalah lisan, tidak usahlah mengembangkan fitnah yang tidak ada sumber ilmunya. Maksud hati kita puas mengatakan itu, tapi menorehkan luka yang sangat banyak di tempat-tempat yang lain. Omongkan yang baik saja, yang tidak baik diam adalah lebih indah. Nah, banyak orang masuk neraka karena lisan. Ikhwati fillah, kemudian yang ketiga, Allah rindu kepada mut'imul ji'an, orang yang gemar memberi orang lapar makan. Karena inilah pahala yang paling Allah sukai dan paling aman selamat sampai ke hari pengadilan. Kalau yang besar-besar itu bukan kita merendahkan, karena godaannya sangat banyak. Hanya orang tertentu yang selamat sampai ke pengadilan Allah. Karena tidak mudah. Sedekah yang besar-besar itu seringkali iblis mampu memperdayainya hingga pahalanya habis sampai hari pembalasan. Dengan apa? Ini dengan mengungkit-ungkit pemberian. Karena pembatal sedekah itu adalah mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kau batalkan pahala sedekahmu yang fantastis besar dari Allah itu dengan bil manni, menyebut-nyebutnya. Jadi tidak mungkinlah orang, jaranglah orang nyebut, saya tadi ngasih segelas minum sianu, sepiring orang lapar. Tidak ada kepentingan kita menyebutkan itu, nah memang tidak akan ada orang mujinya. Ya, jadi aman dia karena tak ada yang memuji, tak berkemungkinan kita mengeksposnya, membanggakannya di publik, maka dia aman sampai hari pembalasan. Wajar kalau surga itu. Sementara yang besar-besar bukan kita menjustis orang yang bersedekah besar. Tidak mudah menyelamatkan si pemberinya karena dia tidak akan aman dari mengungkit-ungkit. Suatu waktu iblis mampu memperdaya, dia akan ungkit. Ya, bukan saya bantu ini masjid, tidak mungkin saya hindari. Ada suatu waktu ketika iblis berhasil memperdayai. Tapi bagi yang bersedekah kecil hampir tak ada pintu bagi iblis untuk memperdayainya hingga selamat di hari pengadilan. Maka kalau mau membantu yang ini menurut rahasia orang-orang sufi, bantulah yang kecil-kecil tapi banyak sehingga kau tak pernah merasa bangga dengan pemberian dan dia akan selamat sampai hari penghisapan. Itu makanya kalau ada orang-orang dulu ahli sufi lebih senang dia ngasih-ngasih orang-orang pinggiran yang tak pernah memuji, tak perlu diekspos, tak perlu ini, itulah orang-orang yang hebat, nggak tahu rahasia-rahasia yang sejati. Wajar kalau surga rindu pada orang yang memberi orang lapar makan. Orang lapar kasih makan, orang lapar kasih makan. Tidak ada, mungkin tidak ada kita untuk berkepentingan memuji-muji diri kita. Nah orang juga tak mau memuji yang model itu. Tapi kalau kita sedekah besar 20 juta, 1 juta, itu nanti mudah iblis memplesetkannya tanpa kita menjustis orang yang bersedekah besar. Kalau Allah menyelamatkannya, selamatlah ya, tapi pintu iblis sangat besar. Nah itu yang terakhir. Ini yang sebentar lagi akan kita tiba. Marhaban ya Ramadan, lebih kurang 2,5 bulan lagi kita akan kedatangan tamu. Ini sudah sangat rindu dengan shaimi Ramadan, orang yang selama Ramadan berpuasa dengan penuh iman, dengan penuh persiapan dan perhitungan. Bukan hanya menahan lapar, haus dan dahaga, tapi totalitas menahan segala-galanya kembali pada Allah setidak-tidaknya 1 tahun dan sekali. Tidak mendekati dosa-dosa, menjaga hati dan pikirannya. Surga sangat rindu. Semoga kita masuk ke dalam golongan yang dirindukan surga. Tidak keempat-empatnya, salah satunya. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المظلومين والمظلومات في أي بلادهم كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إخواننا الذي في غزة في رفح في فلسطين وحولها وجميع بلاد المسلمين وخصوصا في بلدنا هذا المحبوب إندونيسيا يا الله يا أرحم الراحمين. ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والبغي والسدائل والظلم وجميع الفتن ظاهر منها وما بطن في أمور دنيانا وفي أمور آخرتنا وديننا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع عنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا منا وأهل بيتنا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا أعطيته يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.